Saat kapal harus berhenti di titik tertentu, baik di tengah laut maupun di dermaga, pasti dibutuhkan mooring system atau penambatan yang kuat pada kapal supaya kapal tetap kokoh dan tidak bergerak. Dalam mooring system tersebut, digunakan mooring rope atau disebut juga dengan tali tambat kapal. Tali tambat kapal ini sangatlah kuat dan dapat menahan beban hingga ratusan ton. Dan berikut ini adalah proses singkat pembuatan tali tambat kapal. Mooring rope atau tali tambat adalah jenis tali yang digunakan untuk mengamankan dan mengikat kapal agar kapal tetap berada di tempat yang diinginkan dan tidak terombang-ambing oleh gelombang atau arus laut. Tali tambat kapal terbuat dari bahan yang kuat serta tahan air, seperti serat sintetis yang terbuat dari bahan nilon, polyester, dan lain-lain, maupun serat alami seperti kapas atau rami. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tali tambat. Salah satu perusahaan tersebut bernama Glisten yang berbasis di Jerman. Selain tali tambat kapal, perusahaan yang berdiri pada tahun 1824 ini juga memproduksi berbagai macam tali untuk berbagai industri, seperti tali untuk tugboat, tali panjat, dan lain-lain. Tali tambat buatan Glisten tersebut terbuat dari serat sintetis seperti polimida, polyester, dan Dyneema yang dikenal akan kekuatannya. Serat Dyneema adalah polietilen dengan kandungan molekul yang sangat tinggi, memiliki rantai molekul dengan ikatan yang sangat kuat, sehingga menjadikan dia serat yang terkuat. Oleh karena itu, tali tambat Glisten rope dikenal memiliki kualitas tinggi dibanding dengan tali tambat sejenisnya, dan tali tambat buatan Glisten ini beberapa kali lebih kuat daripada tali baja. Tali tambat Glisten rope sering digunakan untuk kapal-kapal pesiar, salah satunya adalah kapal pesiar Allure of the Seas yang merupakan kapal pesiar terbesar kedua di dunia. Kapal pesiar Allure of the Seas membutuhkan 24 tali tambat, yang mana masing-masing tali tambat tersebut memiliki panjang 190 meter. Ke-24 tali tambat Glisten ini harganya sangat fantastis, di mana untuk total harganya sebesar 250.000 euro atau sekitar 4 miliar rupiah, atau masing-masingnya seharga 166 juta rupiah. Kemudian secara garis besar, proses pembuatan tali tambat dimulai dengan pemilihan serat sintetis. Pemilihan serat tersebut berdasarkan kekuatannya, berat, ketahanannya, dan berbagai kondisi lainnya. Sebelum serat sintetis dibuat menjadi tali, serat tersebut akan dilakukan pengujian menggunakan mesin tensil test bed untuk mengetahui seberapa kuat serat sintetis ini dapat bertahan sebelum putus. Serat sintetis dibuat dari berbagai macam serat yang meliputi polyester, olefin, nilon, Dyneema HMPE, dan masih banyak lagi. Setelah pengujian, serat fiber kemudian dirangkai menjadi satu menjadi yarn atau benang, dan benang-benang ini kemudian dimasukkan ke mesin twister. Di dalam mesin twister, benang akan diputar menjadi strand, dan benang strand akan dipintal atau dianyam menjadi tali bentuk akhir dengan standar level yang telah ditentukan. Ada beberapa jenis mesin twister yang digunakan dalam proses pembuatan benang sampai menjadi tali tambat. Mesin twister tersebut juga digunakan untuk menentukan berapa banyak jumlah benang dan desain yang digunakan untuk membuat benang strand. Sehingga ukuran tali nanti akan tergantung dari berapa banyak jumlah benang dalam strand tersebut. Nantinya setelah proses twisting dan stranding selesai dilakukan, benang diletakkan ke bobin atau tempat lilitan benang yang berbentuk silinder. Proses selanjutnya adalah proses braiding atau proses anyaman. Bobin yang berisi benang strand dipasang pada mesin braider. Nantinya benang strand ini dianyam dengan mesin braider sehingga menjadi finish rope atau braided rope. Braided rope kemudian ditempatkan ke capstan, dan selanjutnya capstan akan bergerak dengan kecepatan yang telah ditentukan. Braided rope dari capstan akan masuk dalam proses coating atau proses pelapisan. Coating berguna untuk memperkuat karakteristik dari braided rope tersebut, seperti meningkatkan kekuatan daya tarik
meningkatkan ketahanan dari koefisien gesekan, dan membuat tahan lama. Setelah di-coating, benang-benang yang sudah berubah menjadi tali tambat ini kemudian digulung pada gulungan atau dimasukkan dalam kemasan yang kemudian dikirim ke tempat konsumen. Selain dibuat dengan teknologi modern, tali tambat kapal juga dapat dibuat secara tradisional. Salah satu perusahaan yang membuat tali tambat tradisional tersebut adalah perusahaan yang bernama Master Rope Maker yang berlokasi di Chatham Dockyard di Inggris. Perusahaan tersebut sudah membuat tali tambat secara tradisional selama 400 tahun dan hingga saat ini masih memiliki pabrik pembuat tali dengan cara tradisional di galangan kapal. Peralatan yang digunakan untuk membuat tali tambat tersebut sudah berusia lebih dari 150 tahun, bahkan salah satu peralatan yang digunakan adalah mesin uap yang dibuat pada tahun 1830-an. Dalam membuat tali, gulungan benang akan dipasang pada rope maker. Rope maker ini dapat menentukan berapa banyak benang yang dibutuhkan untuk membuat masing-masing benang strand. Kemudian benang-benang tersebut ditarik menuju forming mesin melalui alat yang bernama plate yang berfungsi untuk mencegah agar benang-benang tersebut tidak kusut nantinya. Selanjutnya, forming mesin akan memutar benang tersebut menjadi benang strand yang memiliki panjang mencapai 220 meter. Setelah benang strand selesai dibuat, masing-masing ujung strand ini kemudian diikat pada suatu tiang dan ujung satunya diikat pada mesin rope walking. Kemudian benang-benang strand tersebut akan diputar lagi menjadi tali dan biasanya masing-masing tali yang dibuat di pabrik ini terdiri dari 3 hingga 6 benang strand. Tali tambat yang diproduksi oleh pabrik Master Rope Maker tersebut kebanyakan digunakan untuk kebutuhan kapal Angkatan Laut Inggris. Benang untuk membuat tali tambat juga dibuat sendiri oleh pabrik ini, di mana material mentahnya berasal dari hemrope atau rami. Dan untuk pembuatan benang dari rami ini, mereka akan menyisirnya terlebih dahulu, baru kemudian dipintal sampai menjadi benang.